Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, Bu. Nah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, Baik, Bu. ya oke, semangat sekali ya, bagus. Alhamdulillah juga sehat-sehat semuanya. Kita juga jangan lupa bersyukur karena pada kesempatan kali ini, meskipun secara virtual, kita bisa bertatap muka. Semoga diberi kesempatan yang akan datang, di kesempatan yang akan datang kita bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung dan pastinya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Oke, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai cerita pengalaman pribadi. Oke, saya akan mereview sedikit saja ya, karena apa yang kita pelajari minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu nih teman-teman, apakah berangkat semua atau ada yang bolos? Oke, yang pertama Mbak Putri Wahyu Hutami, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ada Mbak Hibatin Wafiro, apakah hadir? Hadir, Ibu. Ya, bagus sekali ya hadir semua. Di pertemuan kita minggu lalu, kita belajar mengenai cerita pengalaman pribadi. Nah, ada yang masih ingat gak nih, apa itu cerita pengalaman pribadi? Coba tunjuk tangan, ayo siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Putri. Jadi cerita pengalaman pribadi itu adalah cerita tentang pengalaman yang telah dialami, Bu. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Putri ini. Jadi, cerita pengalaman pribadi adalah cerita dari kejadian yang pernah kita alami atau yang pernah dialami oleh diri masing-masing orang. Jadi, cerita itu tuh cerita asli gitu, kejadian yang memang asli pernah dialami dan bukan halusinasi ya. Nah, biasanya pengalaman yang diceritakan itu adalah pengalaman yang mengesankan. Oleh karena itu, teringatlah sampai sekarang. Nah, berkaitan ini nih, jadi cerita pengalaman pribadi yang telah kita pelajari minggu lalu itu berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengalaman pribadi yang mengesankan. Nah, eh, pengalaman pribadi yang mengesankan itu adalah pengalaman pribadi yang pernah kita alami dan termasuk pengalaman yang sulit dilupakan, seperti itu. Apakah ada pendapat lain nih mengenai apa itu pengalaman pribadi yang mengesankan? Saya, Bu, saya. Ya, Mbak Putri, silakan. Jadi pengalaman pribadi itu sebuah pengalaman yang kita dialami dan kita itu tidak bisa melupakan pengalaman tersebut karena saking teringat terus di pikiran kita, Bu. Oh ya, betul sekali ya, pintar sekali. Nah, benar sekali ya apa yang disampaikan tadi bahwa cerita pengalaman pribadi yang mengesankan adalah cerita kejadian atau hal yang pernah kita alami dan membekas atau tidak terlupakan. Untuk jenisnya, jenis pengalaman itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman pribadi yang menyenangkan dan juga pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan. Sampai di sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan, nggak usah sungkan-sungkan. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah paham nih, apa itu cerita pengalaman pribadi dan juga apa itu cerita pengalaman pribadi yang mengesankan. Nah, ada cara untuk menyusunnya loh, untuk menyusun cerita pengalaman pribadi tersebut. Jadi, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum bercerita pengalaman pribadi atau menyusun cerita pengalaman pribadi, yaitu yang pertama, eh, teman-teman harus menentukan pengalaman pribadi yang akan diceritakan.
Jadi di sini teman-teman tuh mengingat, wah, pengalaman apa ya yang akan aku lakukan, yang telah aku lakukan, yang akan aku ceritakan gitu. Nah, teman-teman bisa menceritakan pengalaman yang bergenre sedih maupun yang bergenre senang. Yang penting itu pengalaman itu pernah dialami oleh teman-teman. Yang kedua yaitu buatlah kerangka. Nah, biasanya itu kerangkanya ini terdiri dari unsur 5W plus 1H. Nah, di bagian kedua ini teman-teman mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman atau kejadian tersebut, yaitu dengan memperhatikan unsur yang tadi udah saya sebutkan, yaitu unsur 5W plus 1H. Seperti apa pengalaman yang pernah dialami, lalu siapa saja yang terlibat dalam pengalaman tersebut, lalu di mana pengalaman tersebut terjadi, selanjutnya itu kapan pengalaman tersebut terjadi, dan selanjutnya itu mengapa kalian terkesan dengan pengalaman tersebut. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana proses terjadinya pengalaman tersebut. Oh iya, ada tambahan satu lagi. Itu bisa diberi kayak apa hikmah yang didapat dari pengalaman tersebut, atau kayak semacam pembelajaran berharga apa yang teman-teman dapatkan dari teman-teman mengalami pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ke tahap yang ketiga. Di tahap ketiga ini, teman-teman mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam unsur tulisan. Nah, atau tidak usah ditulis juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya supaya terstruktur seperti itu, jadi ditulis gitu, disusun. Dengan menggunakan alur cerita yang jelas dan juga bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, yang tahap keempat yaitu sampaikan cerita yang sudah dibuat tadi dengan memperhatikan unsur berbicara. Nah, jadi teman-teman menyampaikan cerita pengalaman atau kejadian yang pernah teman-teman alami tersebut dengan menggunakan ekspresi, yaitu penghayatan, lalu kelancaran bicara, lalu kalimatnya juga harus runtut ya teman-teman, dan dengan memperhatikan pastinya vokal, intonasi, artikulasi, lalu gaya penceritaannya juga diperhatikan supaya tidak monoton. Jadi teman-teman yang lain atau yang mendengarkan itu tidak bosan. Oke, sampai di sini apakah ada yang bingung? Oke, kalau misalkan tidak ada yang bingung, supaya afdol, saya akan menceritakan suatu pengalaman pribadi yang sangat berkesan gitu. Jadi, selamat mendengarkan ceritanya ya. Ini merupakan salah satu contoh cerita pengalaman pribadi yang mengandung unsur 5W plus 1H. Contohnya yaitu, minggu lalu, saya dan adik saya berlibur ke rumah nenek di desa. Desa nenek terletak di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya dan adik menghabiskan waktu seminggu penuh di sana. Meskipun tak ada saluran internet dan TV atau Wi-Fi, kami sangat menikmati liburan di tempat nenek. Nah, liburan di desa nenek itu sangat menyenangkan karena di sana kami banyak menghabiskan waktu seperti ke sawah dan juga ke kebun. Meskipun harus selalu berhadapan dengan terik matahari yang panas, tetapi saya dan adik saya itu excited, tak gentar gitu. Karena selain matahari yang terik, di kebun dan sawah nenek juga menghadiahi kami udara yang segar. Udara yang jauh berbeda dengan yang ada di kota, gitu. Udara di desa nenek jauh lebih segar dari perkotaan, karena di desa tak banyak kendaraan yang lewat dan juga cerobong asap dari pabrik atau polusi udara lainnya. Selain itu, desa nenek juga dipenuhi dengan pepohonan yang rindang sebagai pendaur udara yang baik. Nah, untuk ulasan 5W1H-nya pada cerita tadi, yaitu yang pertama ada what, apa. Jadi, kesan yang menyenangkan saat liburan di desa nenek. Nah, selanjutnya where atau di mana. Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
Yang selanjutnya yaitu when. When kapan? Yaitu 2 minggu yang lalu. Nah, pada di sini juga teman-teman nanti saat menyusun cerita itu bisa ditambahkan tanggal, bulan, dan juga tahunnya supaya lebih jelas. Lalu yang selanjutnya yaitu who. Who itu siapa? Yaitu yang terlibat tadi saya, adik, dan juga nenek. Dan yang selanjutnya yaitu why. Why itu kenapa? Nah, liburan menyenangkan karena udara di desa nenek tuh segar, tidak seperti yang ada di kota. Yang terakhir yaitu how. How, bagaimana gitu. Udara di desanya itu, di desa nenek tuh segar gitu. Karena tak ada banyak kendaraan dan juga pohon-pohonnya rindang atau banyak gitu. Nah, itu tadi contohnya ya teman-teman. Sekarang dapat jatah nih. Dapat sangu, yaitu teman-teman membuat cerita pengalaman pribadi. Boleh yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Pokoknya cerita pengalaman pribadi yang buat teman-teman tuh mengesankan gitu, tidak sulit dilupakan. Dan jangan lupa tetap memperhatikan hal-hal tadi ya yang sudah kita pelajari bersama, yaitu menggunakan kata-kata yang efektif, sehingga cerita teman-teman itu supaya mudah dipahami oleh pendengarnya. Nah, setelah teman-teman nanti membuat cerita lalu dipresentasikan atau maju ke depan, nanti salah satu teman-teman yang lain yang tidak maju itu memberikan komentar gitu, memberikan tanggapan atau bertanya kepada yang maju di depan. Seperti itu mungkin. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau cukup jelas penjelasannya? Penjelasannya cukup jelas, Bu. Oke. Nah, untuk yang dinilai apa aja, jadi sewaktu teman-teman besok maju itu, yang dinilai itu ada intonasi ya, yang pasti intonasi dan juga jeda. Lalu kesesuaian isi dan topik gitu. Pelafalan gerak dan mimik, lalu volume suara, pengaturan tinggi nada seperti itu. Pokoknya besok akan saya tuliskan apa saja yang dinilai, lalu teman-teman menilai teman yang sedang maju di depan seperti itu. Baik, Bu. Oke, apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas atau belum? Sudah cukup jelas, Bu, penjelasannya. Oke, kalau tidak ada yang menanya, saya akan mereview materi belajar kita pada kesempatan kali ini, yaitu materi kita pada kesempatan kali ini mengenai pengalaman pribadi, cerita pengalaman pribadi. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan cerita pengalaman pribadi, yaitu yang pertama, pilihlah salah satu pengalaman yang menurut teman-teman menarik. Lalu kemudian buatlah kerangkanya. Setelah kerangka dibuat, selanjutnya teman-teman mengembangkan kerangkanya tersebut menjadi sebuah karangan. Setelah itu, bacalah sekali lagi karangan yang sudah teman-teman tulis, kemudian perbaiki dan sempurnakan bagian-bagian yang salah. Jangan sampai nanti terjadi kekeliruan gitu. Jadi dicek kembali ya. Nah, seperti itu, apabila sudah jelas dan tidak ada yang bertanya lagi, pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini dengan baik. Mari kita tepuk tangan untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya. Makasih Hiba, makasih Putri.